Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Safitri, NIM 0502 1181 924010 dari Prodi Teknik Pertanian Indralaya, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan membuat presentasi mata kuliah Rekayasa Pengairan dan Drainase Lahan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum rekayasa pengairan dan drainase lahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Safitri, NIM 0502 1181 924010. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum rekayasa pengairan dan drainase lahan. Yang pertama yaitu survei lapangan. Nah, lokasi yang kami survei berada di Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ada 5 lokasi yang telah kami tinjau, yang dilakukan pada hari Sabtu 13 November 2021. Di bawah ini merupakan gambar dari lokasi Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selanjutnya yang kedua yaitu merupakan gambar lokasi yang pertama, yaitu rawa lebak di Pemulutan. Penjelasannya, pada lokasi pertama ini bisa dilihat pada gambar di atas tadi, itu meninjau mengenai rawa lebak yang merupakan ekologi yang terendam air pada periode waktu musim hujan dan kekeringan pada periode musim kemarau. Pada saat terendam air, tinggi muka air tidak dapat dikendalikan secara gravitasi, sehingga tinggi muka air di lahan sawah rawa lebak tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan tanaman. Sebaliknya, pada waktu musim kemarau, lahan sawah akan kering, tanaman akan mengalami kekurangan air. Salah satu teknologi yang dikembangkan masyarakat untuk mengendalikan air di lahan rawa lebak dengan polder mini luasnya 250-1000 hektar. Nah, rancangan pengendalian sistem polder ini dilakukan dengan membangun saluran penampung air, pompa pembuang atau drainase, dan pemasok irigasi air. Selanjutnya, di bawah ini merupakan lokasi kedua yang merupakan pintu air drainase Pemulutan. Bisa kalian lihat. Penjelasan pada lokasi kedua yaitu bisa dilihat gambar di atas menggambarkan mengenai pintu drainase. Pintu drainase ini dioperasikan pada kondisi tertentu dengan ketentuan. Pintu ditutup penuh pada saat elevasi muka air di sebelah hilir pintu lebih tinggi daripada elevasi muka air di saluran drainase. Pintu dibuka penuh pada saat elevasi muka air di sebelah hilir pintu lebih rendah daripada elevasi muka air di saluran drainase. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pintu air sebagai bangunan pelengkap sistem drainase, maka jika memungkinkan, pada setiap posisi pintu air dilengkapi dengan pompa. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari lokasi 3 yaitu sistem saluran drainase. Bisa kalian lihat. Penjelasannya ini pada lokasi 3 ini merupakan sistem saluran drainase. Sistem saluran ini terdiri dari saluran primer, sekunder, dan tersier. Nah, dapat dijelaskan. Nah, saluran drainase tersier ini menerima air dari saluran drainase lokal, sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu seperti kompleks perumahan, dan lain sebagainya. Nah, saluran drainase yang menerima air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan. Selanjutnya sistem saluran sekunder. Sistem saluran sekunder merupakan saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, sehingga meneruskannya ke saluran primer. Dimensi tergantung dengan debit yang dialirkan.
saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer, yaitu saluran terbuka atau tertutup, yang fungsinya menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan, meneruskan air ke saluran primer. Yang terakhir yaitu sistem saluran primer. Sistem saluran primer ini adalah salah satu saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Nah, dimensi saluran ini relatif besar. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Nah, saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air, yaitu saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air. Nah, adapun ketentuan umum untuk desain drainase tersier agar dapat menghindari kerusakan bahu jalan akibat genangan dan erosi, harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama yaitu ketinggian permukaan bibir drainase tersier di sisi jalan tidak boleh lebih tinggi dari bahu jalan. Nah, kemiringan AS jalan menuju ke permukaan bibir drainase tersier ini di sisi jalan adalah 2-3%. Yang kedua, pemeliharaan saluran tersier yang meliputi kegiatan pemotongan rumput pada lereng dan tangguh saluran, pembersihan saluran yang meliputi pengangkatan kotoran atau rumput di tengah saluran. Nah, kegiatan ini sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pemotongan rumput di tepi saluran. Yang ketiga yaitu pembentukan dan perapihan tanggul saluran tersier. Hal ini dilakukan bila terjadi kerusakan tanggul akibat retakan atau longsoran. Selain memelihara saluran tersier, bangunan yang ada di saluran seperti pintu air yang dipelihara. Nah, pemeliharaan yang harus dilakukan adalah penimbunan dan pemadatan timbunan pada bangunan tersier. Nah, penambahan rerucuk gelam pada sayap bangunan tersier untuk menahan benturan langsung pada bagian sayap dan memperkokoh bangunan tersier. Selanjutnya yaitu terdapat gambar dari lokasi 4 yaitu pintu air utama, dapat kalian lihat. Nah, pada lokasi keempat ini mengenai pintu air utama, pintu air merupakan bangunan memotong tanggul sungai yang berfungsi sebagai pengatur aliran air untuk membangun drainase, penyadapan, dan pengatur lalu lintas air. Nah, pintu sebagai penyadap berfungsi untuk mengatur besarnya debit air yang dialirkan ke dalam sistem saluran air, sehingga pintunya dapat diatur sesuai dengan debit yang diinginkan. Dari konstruksinya, secara garis besar, pintu air dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu tipe saluran terbuka yang disebut pintu air saluran gate dan pintu air saluran tertutup atau disebut air saluran terowongan atau sluice. Pintu air saluran umumnya dibangun pada sistem saluran yang besar-besar. Sedangkan pintu air terowongan dibangun pada sistem saluran air yang relatif kecil. Nah, walaupun demikian, kadang-kadang dibangun juga pintu air terowongan yang ukurannya cukup besar. Nah, pintu air roda roller gate, fixed wheel gate, berbentuk 4 persegi panjang dan dibantu dengan beberapa roda agar mudah untuk membuka dan menutupnya. Banyak yang digunakan untuk debit air yang lebih besar dibanding pintu air geser. Pintu air ini banyak digunakan untuk bangunan pengambilan dan pengaturan aliran air sungai di sebelah hilir waduk atau waduk alam agar debit airnya tidak berubah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gambar pada lokasi 5 yaitu kolam ternak pada ikan lele. Dapat kalian lihat gambarnya. Kemudian ini juga. Nah, pada lokasi ini menggambarkan kolam ternak ikan lele. Ada berbagai macam tipe kolam yang bisa digunakan untuk tempat budidaya ikan lele. Nah, setiap kolam memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Bila ditinjau dari segi usaha budidaya, untuk memutuskan kolam apa yang cocok, nah, perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, ketersediaan, tenaga kerja, dan sumber dana yang ada.
Nah, tipe-tipe kolam yang umum digunakan dalam budidaya ikan lele yaitu kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, dan keramba. Namun, di dalam artikel ini kita membahas ini tentang kolam tanah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.